Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Selalu sehat ya. Kembali lagi di channel Mas Guru, yang pada kesempatan kali ini akan membahas materi tentang kebugaran jasmani. Nah, agar kalian semua jelas dalam memahami materi ini, simak terus video ini sampai selesai. Oke? Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan video, peserta didik dapat memahami pengertian kebugaran jasmani dengan jujur, disiplin, dan tanggung jawab. 2. Melalui pengamatan video, peserta didik dapat menyebutkan komponen-komponen kebugaran jasmani dengan jujur, disiplin, dan tanggung jawab. 3. Melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan berbagai hal aktivitas kebugaran jasmani sesuai TKJI atau Tes Kebugaran Jasmani Indonesia. Kemudian yang keempat, melalui pengamatan video, peserta didik dapat melakukan teknik dasar aktivitas kebugaran jasmani. Apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih memiliki cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Hakikat kebugaran jasmani adalah hal yang berhak diperlukan oleh tubuh untuk mendapatkan kebugaran jasmani. Misalnya, ketika kita mengantuk, maka mata berhak untuk istirahat sejenak. Konsep kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani tidak hanya menggambarkan kesehatan, tetapi lebih merupakan cara mengukur individu melakukan kegiatannya sehari-hari. 3 hal penting dalam kebugaran jasmani yaitu 1. Fisik. Fisik berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Kemudian yang kedua, fungsi organ, berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru atau pernapasan. Yang ketiga, respon otot, berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Kebugaran jasmani yang dibutuhkan oleh setiap orang berbeda-beda, tergantung sifat tantangan fisik yang dihadapi. Unsur-unsur kebugaran jasmani. Terdapat 10 unsur komponen penyusun kebugaran jasmani. Apa saja? Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kemudian daya tahan atau endurance. Yang ketiga daya otot atau muscular power. Yang keempat kecepatan atau speed. Yang kelima daya lentur atau flexibility. Dan yang keenam kelincahan atau agility. Dan yang ketujuh koordinasi atau coordination, keseimbangan atau balance, kemudian ketepatan atau akurasi, dan yang terakhir reaksi atau reaction. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensi sedikit. Kemudian bentuk latihan kekuatan. Yang pertama, squat jump, yaitu untuk melatih kekuatan otot tungkai dan perut. Kemudian push up untuk melatih kekuatan otot lengan, sit up untuk melatih kekuatan otot perut, kemudian angkat beban melatih kekuatan otot lengan, dan back up melatih kekuatan otot perut. Silahkan perhatikan gerakannya push up. Nah, ada perbedaan antara push up orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian ini adalah sit up. Kemudian ini squat jump. Nah, ini adalah back up. Kemudian kita akan membahas tentang daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuhnya seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Kemudian contoh latihan yang manfaatnya bisa meningkatkan daya tahan ada lari 2,4 km, lari 12 menit, dan lari
multi-stage atau multi-level. Kemudian daya otot atau muscular power. Daya otot disebut juga daya ledak otot atau explosive power, adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian macam-macam latihan yang digunakan, ada vertical jump, biasanya untuk melatih daya ledak otot tungkai. Kemudian front jump untuk melatih kemampuan otot betis dan tungkai. Kemudian side jump melatih daya ledak otot tungkai dan paha. Nah, bisa diperhatikan, ini adalah gerakan vertical jump. Kemudian ini adalah front jump. Nah, ini adalah side jump. Kemudian kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bentuk latihan yang dilakukan untuk meningkatkan kecepatan adalah berlari 50-200 meter. Kemudian komponen yang berikutnya adalah daya lentur atau flexibility. Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengandalkan kelenturan tubuh. Nah, contoh latihan yang dapat melatih daya lentur adalah senam, yoga, dan renang. Kemudian kelincahan atau agility. Kelincahan merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Olahraga yang membutuhkan kelincahan diantaranya yaitu sepak bola dan bulu tangkis. Masih ada juga olahraga yang lain. Bentuk latihan kebugaran jasmaninya bisa dengan lari zigzag dan naik turun anak tangga. Kemudian koordinasi atau coordination. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Bentuk latihannya yaitu dengan cara memantulkan bola pada tembok dengan tangan kanan dan menangkapnya kembali menggunakan tangan kiri. Membutuhkan kemampuan gerak insting yang kuat dan juga konsentrasi yang tinggi. Kemudian komponen berikutnya yaitu keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Senam dan loncat indah merupakan olahraga yang mengandalkan keseimbangan. Keseimbangan bisa dilatih dengan beberapa macam latihan sikap lilin, berjalan di atas balok kayu, dan berdiri dengan tangan sebagai tumpuannya. Kemudian ketepatan atau akurasi. Ketepatan adalah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Seperti permainan olahraga bowling, memanah. Salah satu latihan untuk melatih ketepatan yaitu melempar bola pada keranjang atau sasaran tertentu. Kemudian komponen yang terakhir yaitu reaksi atau reaction. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan orang lain. Bentuk latihan kebugaran jasmani untuk melatih ketepatan reaksi adalah lempar tangkap bola. Kemudian manfaat kebugaran jasmani. Fungsi dan tujuan utama latihan kebugaran jasmani adalah 1. Meningkatkan daya tahan tubuh. 2. Meningkatkan kelentukan persendian. 3. Meningkatkan kekuatan otot dan kecepatan. 4. Meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Kemudian yang kelima, mempertahankan dan menyelaraskan kondisi tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI yang digunakan untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang yaitu 1. Tes denyut nadi maksimal, 2. Tes Harvard Step Test, 3. Tes lari cepat 60 meter, 4. Tes gantung siku tekuk, kemudian yang kelima tes baring duduk. Kemudian masih ada juga bentuk tes yang lain untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani seseorang. Sehingga kesimpulan ringkas yang bisa kita peroleh bahwa semakin baik gaya hidup seseorang maka semakin baik pula tingkat kebugaran jasmaninya, di mana kebugaran jasmani menunjang interaksi di lingkungan sekitar. Nah, sekian untuk materi pada kesempatan kali ini.
terus dukung channel Mas Guru dengan cara like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.